warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni dengan NIM 858092615. Saya Yuni Wahyuni dengan NIM 858092693. Kami dari Universitas Terbuka UPBJ Purtiana, UT Tumpang Sisi. Di video ini kami akan melakukan pengamatan serta mempraktikkan mode 8 KP1 Kelistrikan, yaitu percobaan muatan listrik. Selamat menyaksikan. Sebelum kami melakukan pengamatan dan mempraktekkan mode 8 yaitu tentang listrik dan magnet, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu listrik dan magnet. Kelistrikan dan magnet adalah kegiatan percobaan yang mempelajari dasar-dasar listrik dan magnet, di mana bagian kelistrikan melibatkan demonstrasi muatan listrik, arus listrik, dan tegangan dalam rangkaian. Bagian kemagnetan berfokus pada pengamatan bentuk medan magnet pada magnet batang menggunakan serbuk besi serta memahami sifat magnet seperti gaya magnet. Nah, itulah pengertian serta penjelasan tentang kelistrikan dan magnet. Nah, selanjutnya kami akan melakukan pengamatan serta mempraktekkan modul 8 yaitu kelistrikan dan magnet, salah satunya percobaan muatan listrik. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan ada lem, kemudian buku praktikum, ada sisir, ada benang wol, kemudian plastik bening, ada bola sebanyak 2 buah, kemudian ada tali nilon serta kertas yang sudah kami potong kecil-kecil. Nah, inilah alat dan bahan untuk melakukan percobaan muatan listrik. Nah, selanjutnya kami akan melakukan percobaan. Pada percobaan pertama ini, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan ada plastik bening, kemudian bola yang sudah digantungkan. Kemudian gosokkan plastik bening ini pada baju kurang lebih 2 menit. Setelah 2 menit, plastik akan kita tempelkan atau dekatkan pada bola. Apakah plastik tersebut memiliki gaya magnet atau tidak? Bisa kita lihat antara plastik dan bola pingpong memiliki gaya saling tarik menarik. Ini disebabkan gosokan plastik pada baju. Akibat gosokan plastik pada baju lalu didekatkan ke bola pingpong akan tertarik ke plastik karena terjadi gaya tarik listrik statis. Gosokan tersebut menciptakan muatan listrik statis pada plastik yang kemudian akan menarik bola pingpong karena muatan yang berlawanan atau gaya tarik antara muatan positif dan negatif. Selanjutnya percobaan kedua, alat dan bahan yang perlu kita persiapkan ada sisir, kemudian kertas yang sudah kita potong-potong, selanjutnya buku praktikum. Kemudian gosok sisir pada buku praktikum kurang lebih selama 3 menit. Setelah kurang lebih 3 menit kami akan menempelkan sisir pada kertas atau didekatkan. Apakah sisir tersebut memiliki gaya atau muatan listrik? Di sini kita bisa lihat potongan kertas tertarik dan menempel pada sisir. Karena hal tersebut terjadi karena gesekan antara sisir dan buku menciptakan listrik statis. Listrik statis ini terjadi ketika elektron berpindah dari buku ke sisir sehingga membuat sisir bermuatan negatif. Muatan negatif pada sisir ini kemudian menarik potongan kertas yang bermuatan positif atau netral. Pada percobaan ketiga, kami akan menggosokkan benang wol, plastik bening, dan tali nilon pada bola pingpong yang sudah kami gantung secara sejajar seperti dalam video tersebut. Pada percobaan pertama ini, kami akan menggosokkan benang wol pada sisi kanan dan kiri bola pingpong secara bersamaan. Ternyata ketika 2 bola pingpong digosok menggunakan benang wol secara bersamaan, karena kedua bola akan memiliki muatan listrik yang sama, yaitu bermuatan negatif, sehingga akan saling tolak menolak. Hal ini terjadi karena gesekan antara wol dan bola pingpong menyebabkan elektron dari benang wol berpindah ke bola pingpong. Selanjutnya percobaan kedua, di sini kami akan menggosokkan plastik bening pada sisi kanan dan kiri bola pingpong secara bersamaan. Setelah kami amati, ketika kedua bola pingpong digosok dengan menggunakan plastik bening, keduanya memiliki muatan listrik statis yang sama, yaitu saling tolak menolak. Proses ini terjadi karena gosokan plastik pada kedua bola menyebabkan perpindahan elektron, sehingga kedua bola mendapatkan muatan listrik yang intensif. Selanjutnya, percobaan ketiga, kami akan menggosokkan tali nilon pada sisi kanan dan kiri bola pingpong secara bersamaan.
Setelah kami amati ketika kedua bola pingpong digosok menggunakan tali nilon pada sisi kanan dan kiri, ternyata keduanya mengalami saling tolak-menolak karena keduanya akan memiliki muatan listrik statis yang sejenis. Gaya tolak-menolak ini terjadi akibat interaksi antara dua benda bermuatan listrik sejenis. Selanjutnya percobaan keempat, di sini kami akan menggosokkan benang wol dan plastik bening pada sisi kanan dan kiri bola pingpong secara bersamaan. Setelah kami amati ketika dua bola pingpong digosok menggunakan benang wol dan plastik bening di sisi yang berlawanan, kedua bola pingpong akan saling tarik-menarik. Ini dikarenakan wol akan bermuatan positif, sedangkan plastik bening akan bermuatan negatif dan muatan yang berlawanan akan saling tarik-menarik. Selanjutnya percobaan kelima, kami akan menggosokkan benang wol dan tali nilon pada sisi kanan dan kiri bola pingpong secara bersamaan. Setelah kami amati kedua bola pingpong yang digosok dengan benang wol dan tali nilon di sisi yang berlawanan, ternyata kedua bola akan saling tarik-menarik karena wol dan nilon akan menghasilkan muatan listrik statis yang berlawanan. Sisi yang digosok dengan wol akan mendapatkan muatan sejenis, misalnya negatif, sedangkan sisi yang digosok dengan nilon akan mendapatkan muatan jenis lain, misalnya positif, yang menyebabkan gaya tarik-menarik di antara keduanya. Selanjutnya percobaan keenam, di sini kami akan menggosokkan tali nilon dan plastik bening pada sisi kanan dan kiri bola pingpong secara bersamaan. Setelah kami amati ketika dua bola pingpong digosok dengan plastik bening dan tali nilon secara berlawanan, mereka akan saling tarik-menarik karena plastik dan nilon menghasilkan muatan listrik statis yang berlawanan. Nah, itulah hasil pengamatan yang bisa kami sampaikan tentang kelistrikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan pada video tersebut. Terima kasih sudah menonton.